Bab 2. Latar belakang dan situasi saat ini. Bagi yang lahir dan besar di era tahun 1980, maka akan pernah mengalami saat akan tidur mencari selimut untuk menghangat tubuh. Lalu 20 tahun kemudian, yaitu pada era tahun 2000, akan sangat tidak nyaman dan nyenyak jika kita tidur tanpa ditemani oleh kipas angin. Dan di era tahun 2020, setelah 20 tahun berikutnya, banyak sekali kita yang tidur harus menggunakan AC agar tidak gerah. Semua ini dikarenakan suhu global telah mengalami peningkatan secara terus-menerus sejak masa industrial, yaitu sejak era tahun 1880. Hingga saat ini tahun 2021 telah mengalami peningkatan suhu hampir mencapai 1 derajat Celcius. Berdasarkan data observasi BMKG mulai dari tahun 1981 hingga tahun 2018, tercatat tren suhu di Indonesia. Secara umum suhu di Indonesia baik suhu minimum, rata-rata, dan maksimum memiliki tren yang bernilai positif dengan besaran yang bervariasi sekitar 0,03 derajat Celcius setiap tahunnya. Jadi jika suhu mengalami kenaikan 0,03 derajat Celcius setiap tahunnya, maka dalam 30 tahun akan mengalami kenaikan sebesar 0,9 derajat Celcius. Bahkan sumber lain menyebutkan bahwa akibat dari pemanasan global ini bumi mengalami kenaikan suhu global sejak sekitar 1980 sampai 2021 meningkat 2 kali lebih cepat daripada periode sebelumnya. Bahkan saat ini kenaikan suhu udara di Indonesia mengakibatkan cuaca ekstrim dengan intensitas yang semakin meningkat, durasi yang semakin panjang dan frekuensinya semakin sering. Oleh karenanya pada tanggal 12 Desember tahun 2015 silam ditandatangani Paris Agreement oleh 197 negara untuk menahan kenaikan suhu dunia di bawah 2 derajat Celcius, jika memungkinkan 1,5 derajat Celcius, dibandingkan angka sebelum masa revolusi industri. Bahkan akibat perubahan iklim ini suhu panas ekstrim mencapai hingga di atas 50 derajat Celcius dan jumlah meningkat 2 kali lipat sejak era tahun 1980, serta meningkat setiap tahun di 4 dekade terakhir. Hal ini dikarenakan semakin memanasnya bumi, suhu ekstrim semakin mungkin terjadi, dan dengan semakin intens. Suhu yang mencapai 50 derajat Celcius umumnya terjadi di Timur Tengah dan kawasan Teluk. Temperatur sempat yang memecah rekor, setinggi 48,8 derajat Celcius di Italia dan 49,6 derajat Celcius di Kanada musim panas. Eropa Timur, bagian selatan Afrika, dan Brasil merasakan suhu maksimum naik hingga lebih dari 1 derajat Celcius, sementara beberapa wilayah Arktik dan Timur Tengah merekam kenaikan suhu lebih dari 2 derajat Celcius. Revolusi Hijau. Pada zaman pra-industri, tepatnya sebelum sekitar abad ke-18, siklus karbon bumi kemungkinan masih seimbang, dalam artian tumbuhan menyerap karbon kira-kira sebanyak dengan apa yang dikeluarkan oleh makhluk bumi yang lain. Kemudian kita menggunakan bahan bakar fosil yang terbuat dan yang tersimpan di bawah tanah yang berupa minyak, batu bara dan gas alam. Sehingga emisi gas rumah kaca naik drastis pada era tahun 1850. Sejumlah 51 miliar ton gas rumah kaca yang dibuang ke atmosfer setiap tahunnya. Gas rumah kaca ini akan menjebak panas sehingga menyebabkan suhu menjadi naik, lalu berujung pada perubahan iklim hingga bencana iklim yang berdampak negatif pada lingkungan dan manusia. Untuk itu, tidak cukup jika kita hanya mengurangi emisi karbon, namun harus menghilangkannya.
Karena dengan penurunan emisi menjadi 50% pun tidak akan menghentikan kenaikan suhu dan tidak akan dapat memperbaiki keadaan dan menyelesaikan masalah, hanya sekedar memperlambat saja. Perlu diketahui, kenaikan suhu 2 derajat Celcius saja maka akan dapat banyak menyebabkan masalah. Saat ini, rata-rata global sudah naik kisaran 1 derajat Celcius dibandingkan pada saat zaman pra-industri. Dan diperkirakan akan naik hingga 3 derajat di pertengahan abad ke-21, dan bahkan akan dapat naik 4 hingga 8 derajat Celcius di akhir abad ke-21. Adalah Bill Gates, yang selama ini kita kenal sebagai expert di bidang perangkat lunak, namun dimulai era tahun 2000 hingga saat ini aktif berbicara di depan umum, menulis buku dalam wadah Gates Foundation yang salah satu fokusnya pada bidang kesehatan global, yang juga berhubungan dengan kemiskinan energi. Mengenai kesehatan global, apa yang terjadi di dunia sejak tahun 2020 lalu, yaitu pandemi coronavirus, sebenarnya telah diingatkan oleh Bill Gates pada tahun 2015 jauh sebelumnya saat beliau memberikan kuliah TEDx bahwa kita perlu membuat sistem untuk mendeteksi dan menanggapi wabah yang dapat menyebabkan pandemi secara global. Karena pandemi tersebut menyebabkan kegiatan ekonomi melambat. Misalkan jika gas rumah kaca juga hanya berkurang 5% sehingga hanya akan menjadi 48 hingga 49 miliar ton karbon. Namun untuk mencapai hal tersebut, memerlukan biaya yang cukup mahal, di mana 1 juta orang meninggal dan puluhan juta orang kehilangan pekerjaan. Jumlah tambahan tingkat kematian global sekitar 14/100.000 orang per tahun. Dalam perubahan iklim, sejatinya kelompok miskin yang paling dirugikan, misalnya mulai dari kondisi yang rentan, kekeringan hingga banjir. Perubahan iklim meliputi kejadian gelombang panas, kenaikan jumlah badai dan badai yang semakin parah. Diperkirakan perubahan iklim ini akan dapat menyebabkan jumlah tambahan tingkat kematian global sekitar 75/100.000 orang per tahun. Sebanyak 27% dari semua emisi gas rumah kaca disebabkan oleh energi listrik yang berasal dari bahan bakar fosil. Untuk itu kita disarankan menggunakan energi ramah lingkungan seperti energi angin dan surya sebagai sumber energi terbarukan yang masih belum banyak digarap. Namun, harus diingat masih tersisa 73% emisi gas karbon penyebab rumah kaca. Bahan bakar fosil sangat akrab dan dekat dengan kita, dimulai dari plastik yang terkandung pada sikat gigi kita berasal dari minyak bumi. Beras dan roti yang kita makan saat sarapan pagi juga mempunyai kaitan dengan bahan bakar fosil, mulai dari pupuk, bensin dan sapi. Sebagian bahan baju yang kita kenakan dibuat dari turunan minyak bumi, kertas yang kita pakai dari pohon yang kita tebang juga menyebabkan emisi karbon. Dunia saat ini mengkonsumsi minyak sebanyak 4 miliar galon per hari. Berkat inisiasi Bill Gates, akhirnya terbentuk kelompok Breakthrough Energy Coalition, yaitu berkumpulnya 26 investor yang kemudian menjadi organisasi Breakthrough Energy yang kemudian juga beserta 24 negara-negara meluncurkan Mission Innovation di konferensi iklim PBB di Paris pada tahun 2015. Breakthrough Energy, mempunyai website breakthroughenergy.org, akan mendanai teknologi yang mampu menghilangkan setidaknya 500 juta ton per tahun, yaitu sekitar 1% emisi global per tahun. Persetujuan Paris tersebut menyepakati bahwa 190 lebih negara setuju akan membatasi emisi, diperkirakan pada tahun 2030, dapat mengurangi 12% emisi karbon, yaitu sekitar 3-6 miliar ton emisi. Eropa mengurangi jejak karbon sektor penerbangan setara 17 juta ton per tahun, atau sekitar 0,03% dari emisi global per tahun.
4% emisi global dari sapi. 10% emisi global dari pembuatan semen dan baja. 16% emisi global dari transportasi. 27% emisi global dari listrik. Sapi, ya benar. Di dunia terdapat 1 miliar sapi yang mengeluarkan gas metana dari sendawa dan kentut setara 2 miliar ton karbon dioksida. Mengenai hubungan sapi dan emisi gas karbon akan kita bahas di subbab, hubungan sapi dan pemanasan global. Lambat laun solusi iklim inovatif telah diminati, karena selain dampak positif yang bagi manusia dan lingkungan, juga perusahaan dan industri nol karbon akan menjadi pemimpin ekonomi global di masa mendatang. Salah satu solusi sederhana adalah penanaman hutan mangrove, karena pohon ini dapat hidup di air bergaram yang mempunyai beberapa fungsi, mulai dari mengurangi luapan air, mencegah banjir rob, melindungi habitat ikan hingga dapat memperbaiki mutu air. Hutan mangrove secara global dunia dapat menghindari kerugian akibat banjir hingga 80 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Hutan mangrove lebih murah daripada kita membangun pemecah ombak. Selain murah dari sisi ekonomi tentunya juga menjadi solusi hijau. Hingga solusi yang lebih kompleks, geoengineering, untuk mengkompensasi pemanasan akibat gas rumah kaca dengan mengurangi jumlah cahaya matahari yang masuk ke bumi sekitar 1%, yaitu dengan mendistribusi zarah-zarah sangat halus di lapisan atas atmosfer bumi. Lainnya adalah membuat awan menjadi berwarna cerah dengan menyemprotkan garam sehingga dapat mendinginkan bumi. Dalam mengatasi perubahan iklim ini, semua harus bekerja sama, harus saling membantu. Membantu pihak lain juga merupakan demi kepentingan kita sendiri, karena suhu tidak akan berhenti naik di Asia jika emisi tidak berhenti naik di Afrika misalnya. Semua saling terkait. Untuk itu revolusi hijau harus segera digalakkan.